Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Reodol. Oke guys, pada kesempatan kali ini akan mereaction betapa terkejutnya orang turis barat melihat keindahan Indonesia, dalam hal ini khususnya kota Jakarta. Oke, kita mulai ya. Membuat bule sadar bahwa Indonesia telah melangkah jauh. Mereka melihat bahwa pembangunan di Indonesia bukan sekadar infrastruktur fisik, tapi juga simbol dari kemajuan bangsa. Эта картинка реально как будто уже Дубай какой-то. Вот прям вот это Дубай. Я не знаю. Это даже не выглядит, то есть это выглядит даже не как Европа. То есть в Европе точно нету небоскребов, ты знаешь. Я бы сказал, будто это реально какая-то арабская богатая страна. Bule ini tidak henti-hentinya takjub dan memuji kemajuan di kawasan SCBD Kota Jakarta. Ia langsung disambut pemandangan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dengan desain arsitektur modern dan mewah. Persoalannya, kenapa banyak bule yang awalnya yakin negaranya sudah paling elit, malah terkejut ketika melihat gedung-gedung di Indonesia? Mereka terbiasa dengan panorama kotanya sendiri. Tapi sekali menginjakkan kaki di Jakarta, Surabaya, atau kota besar lainnya, pandangan itu langsung runtuh. Apa yang mereka lihat? Gedung-gedung menjulang dengan desain modern, megah, dan penuh karakter. Dan disinilah mata mereka terbuka. Bule sering mengangguk karena gedung di Indonesia bukan sekadar tinggi, tapi punya ciri khas tersendiri dari gedung perkantoran di pusat kota. Hotel-hotel mewah, sampai mal besar yang ramai. Semuanya dibangun dengan sentuhan arsitektur modern yang berpadu dengan budaya lokal. Hal ini bikin bule merasa Indonesia bukan hanya ikatan membangun, tapi juga menghadirkan identitas yang kuat. Starting the video off today with my brother on the hand, professional. Hey, driving in the streets of Jakarta. Gonna go exploring the modern city. There's a lot of people on the road today, guys. First impression, guys, is riding through the city. Super modern. It's more modern than Canada. Bule ini tidak henti-hentinya takjub dan memuji kemajuan di kawasan SCBD Kota Jakarta. Ia langsung disambut pemandangan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dengan desain arsitektur modern dan mewah. Ia bahkan membandingkan suasana di sini dengan kota-kota besar di Kanada. Dan menurutnya, kawasan SCBD terasa lebih modern dan tertata. Di sepanjang jalan, ia melihat deretan mobil mewah seperti Tesla yang lalu lalang, menambah kesan eksklusif di kawasan ini. Hold on, let's go. Mantap. Oke, thank you. Guys, it's a hot day in Jakarta. The sun is shining right here. Wow. All right, guys. Jakarta, SCBD. I'm not too sure what this area stands for. The SCBD. Sudirman something. Sudirman. I don't know. I'm not too sure. Let me know what the SCBD is, guys. But this place is amazing. They got the palm trees right here. They got all these like high skyscrapers, man. Sambil berjalan kaki di bawah terik matahari Jakarta, bule ini terus mengagumi keindahan dan kemajuan kota. Ia sempat bingung dengan arti SCBD, namun tetap terpesona dengan pohon-pohon palem yang berjajar rapi, trotoar yang bersih, dan suasana kota yang hidup. Ia juga memperhatikan banyaknya petugas keamanan di setiap sudut, bahkan di setiap penyeberangan jalan. Menurutnya, tingkat pengamanan di SCBD sangat tinggi, bahkan lebih ketat dari yang pernah ia temui di negara asalnya. Ia sempat bercanda, bertanya-tanya apakah di kawasan ini ada rahasia besar yang disembunyikan karena penjagaannya begitu profesional. Mau uang jajan dari Kideng? Dengan menyuarakan Kideng dan harus ternyata, kamu. And there's like security everywhere, man. Like every crosswalk, there's security. So, my guys, for the documentation, Jakarta, I love you guys. But the weird thing is, no disrespect me filming it, right? He told me no camera. I mean, it's like a big camera I have. But he told me it's okay to the phone to record. Saat ia mencoba merekam beberapa gedung, ia diingatkan oleh petugas keamanan untuk tidak menggunakan kamera besar, meski masih diperbolehkan mengambil gambar dengan ponsel. Ia merasa heran,
karena menurutnya tidak ada perbedaan signifikan antara kamera besar dan ponsel, namun tetap menghormati aturan yang berlaku di kawasan ini. Saat jalan-jalan di Jakarta, bule yang satu ini mencoba untuk naik di sebuah gedung yang dinobatkan sebagai gedung tertinggi di Indonesia. Tapi ada satu tantangan, yaitu bisakah dia naik ke gedung itu, sementara gedung itu bukanlah fasilitas umum. Dia kemudian bertanya ke security di luar, apakah benar ini namanya Autograph Tower? Lalu, Pak Security kemudian menjawab, iya benar. Si bule kemudian masuk ke dalam, lalu bertemu dengan security yang berjaga di dalam. Dia akhirnya bertanya, apakah bisa dia naik ke atas? Pak Security di depannya ini, lalu mengarahkannya ke bagian resepsionis untuk bertanya di situ. Dan saat mau ke bagian resepsionis, tiba-tiba seorang wanita menegurnya menggunakan bahasa Inggris. Saya dengar Anda ingin naik ke atas. Anda dari negara mana? Si bule pun lalu menjawab bahwa dia dari negara Belgia, tapi sedang jalan-jalan di Jakarta. Dia ingin naik ke atas karena tahu bahwa gedung ini adalah yang tertinggi di Indonesia. Lalu, wanita ini pun menjelaskan bahwa Autograph Tower ini belum dibuka untuk umum, dan saat ini hanya yang berkepentingan yang boleh naik ke atas. Wanita ini pun menyuruh si bule untuk duduk sejenak, karena mereka akan mempertimbangkannya dulu, apakah si bule boleh naik ke atas atau tidak. Dan ternyata, wanita tadi adalah pihak pengelola gedung ini. Dan setelah itu, seseorang pun datang menemui si bule untuk mengatakan bahwa dia boleh naik ke atas. Dia lalu memanggil salah satu stafnya untuk mengantar si bule ke atas. Stafnya ini kemudian mengantar si bule menuju lift. Tapi setelah naik ke lantai 33, mereka kemudian keluar lagi untuk berpindah lift. Dan dari lantai 33 ini, tujuan mereka selanjutnya adalah lantai 87. Setelah sampai di lantai 87, mereka pun keluar. Dan disinilah baru terlihat jika gedung ini sebenarnya belum selesai dibangun. Si bule pun segera diantar menuju keluar, di mana dari sini, dia bisa menikmati pemandangan kota Jakarta di ketinggian 3 kali tinggi Monas. Dan sebenarnya, masih ada beberapa lantai di atas mereka, tapi oleh pihak pengelola, si bule cuma diizinkan sampai di lantai 87 ini. Вот эта картинка реально как будто уже Дубай какой-то. Вот прям вот это Дубай. Я не знаю. Это даже не выглядит, то есть это выглядит даже не как Европа. То есть в Европе точно нету небоскребов, ты знаешь. Я бы сказал, будто это реально какая-то арабская богатая страна. Но на самом деле это... Вот, кстати, у челов, смотри, видишь, слева, вот здесь флаг Индонезии. Да. Это доставка еды, да, и они действительно, короче, вот используют флаг. Baru mendarat di Jakarta, bule ini langsung kaget, bukan karena macet, tapi karena bingung. Kenapa masjid segede gaban ini? Kok deket banget sama gereja megah? Si bule bengong. Di negaranya, kadang beda selera aja bisa jadi perang sosis. Di sini masjid dan gereja bisa rukun satu pagar. Tulis pendapat kamu di komentar ya. Like kalau kamu bangga Indonesia penuh toleransi. Dan subscribe buat kisah bule-bule takjub selanjutnya di Negeri Plus 62. Kamu tahu nggak di mana dan apa nama gedung tertinggi di Indonesia saat ini? Lokasinya di kawasan Tamrin Naik, Jakarta Pusat. Tingginya 382 meter dengan 75 lantai. Dirancang dengan teknologi anti gempa dan punya fasilitas super mewah. Mulai dari hotel bintang 5, perkantoran elit Sky Garden, bahkan Sky Observatory di puncaknya, namanya Autograph Tower. Kalau kamu ke Jakarta berani naik sampai lantai 75, tulis pendapatmu di komentar. Dan jangan lupa ikuti saya, biar nggak ketinggalan fakta seru lainnya. Banyak bule yang tidak menyangka kalau kemegahan gedung di Indonesia bisa menyaingi bahkan mengalahkan negara mereka. Bayangkan, gedung-gedung di pusat Jakarta dengan kaca berkilau, pencahayaan malam yang indah, hingga pusat bisnis yang sibuk, membuat mereka merasa seperti berada di kota dunia. Bagi mereka, ini jadi tamparan keras karena gambaran lama tentang Indonesia yang miskin dan tertinggal langsung terpatahkan. Pengalaman ini akhirnya membuat bule sadar bahwa Indonesia telah melangkah jauh. Mereka melihat bahwa pembangunan di Indonesia bukan sekadar infrastruktur fisik, tapi juga simbol dari kemajuan bangsa. Dan ketika bule pulang ke negaranya, mereka membawa cerita bahwa Indonesia sudah sejajar, bahkan di beberapa sisi lebih maju. Dari sinilah muncul pengakuan bahwa Indonesia benar-benar membuka mata mereka. Inilah alasan kenapa bule sering kaget ketika melihat gudang-gedang di Indonesia bukan hanya tinggi dan megah, tapi juga penuh
identitas, kemegahan yang menyaingi negara mereka, hingga membuka mata dunia bahwa Indonesia adalah negara modern dengan kebanggaan tersendiri. Dan cerita-cerita inilah yang bikin nama Indonesia makin harum di mata orang luar. Foxtel. Dan ini cerita dunia yang belum tentu kamu lihat, tapi bisa kamu dengar. Sampai ketemu di suara selanjutnya. Stay curious and dengerin dunia lewat Foxtel. Silakan. Guys, itu saja videonya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.